Hai hai hai, selamat datang di Manggatun dalam audio My Gigi Wife. Penulis Nona Lancaster, pengisi suara Sinta. Selamat mendengarkan. Bab 4. Mencoba berbicara. Malam harinya, Kiara dan Bibi Elif tengah menyiapkan makan malam untuk keluarganya dan keluarga Arslan. Mereka berdua memasak. Dan setelah masakan mereka matang, mereka menyajikannya di atas meja makan. Tiba-tiba Nyonya Ellen menghampiri Kiara. Ia memperhatikan Kiara dengan tersenyum. "Tante Ellen?" sapa Kiara dengan menundukkan pandangannya. "Kau yang masak ini semua, sayang?" tanya Nyonya Ellen. "Tidak, Tante. Kia memasak semua makanan ini berdua dengan Bibi Elif," ucap Kiara. "Pintar sekali. Lalu di mana Olivia? Kenapa tidak membantumu?" tanya Nyonya Ellen. "Olivia sepertinya di kamar, Nyonya," saut Bibi Elif. "Oh," saut Nyonya Ellen dengan membulatkan bibirnya. "Ayo Tante, duduklah. Kia akan memanggil yang lain untuk makan malam," pinta Kiara seraya menarik kursi dan mempersilahkan Nyonya Ellen untuk duduk. Nyonya Ellen pun dengan senang hati mengiyakan permintaan Kiara, dan ia langsung mendudukkan tubuhnya di kursi tersebut. "Kia sayang, tolong panggilkan Arslan juga ya nak," pinta Nyonya Ellen. Ucap Kiara kebingungan. "Tante minta tolong. Tante lelah kalau harus menaiki tangga. Arslan kalau tidak dipanggil, dia pasti akan melewatkan jam makan malam," ucap Nyonya Ellen. Karena saat itu Arslan memang sedang berada di kamar tamu, kamar yang ia tempati saat itu, yang letaknya ada di lantai atas berdampingan dengan kamar Olivia. "Baik Tante, Kia akan memanggilnya. Permisi," saut Kiara. Ia pun terpaksa mengiyakannya, dan berlalu meninggalkan meja makan. Ellen pun tersenyum. "Aku sangat menyukai gadis itu. Dia sangat sopan. Kiara sangat pantas untuk Arslan. Jika mereka berdua menikah, mungkin sikap Arslan akan berubah menjadi lebih baik dan sopan," gumam Ellen dalam hati. Kini Kiara pergi ke kamar ayahnya dan juga Tuan Theo untuk memintanya pergi ke meja makan untuk makan malam bersama. Dan kemudian ia menaiki anak tangga menuju ke kamar Olivia. Tok tok tok. Kiara membentuk pintu kamar Olivia. "Olive sayang, ayo turun. Kita makan malam bersama. Ayah sudah menunggu kita di bawah," teriak Kiara. Olivia pun membuka pintunya. "Apa makan malam sudah siap?" tanya Olivia. "Iya, ayo turun," ajak Kiara. "Baiklah," saut Olivia. Oli, tolong panggilkan Arslan juga, dan ajaklah dia untuk turun makan malam bersama kita ya," pinta Kiara. "Kenapa kakak menyuruhku? Tangguh saja dia sendiri," seru Olivia. Ia berlalu meninggalkan Kiara menuruni anak tangga. Kiara kini menghela nafas dan kebingungan. "Aku harus bagaimana? Aku malas sekali melihat laki-laki itu," gumam Kiara dalam hati. Kedua matanya melihat ke arah kamar yang ditempati oleh Arslan. Terlihat pintu kamar itu sedikit terbuka. Rasanya Kiara enggan memanggil Arslan, namun karena Nyonya Ellen sudah meminta tolong kepadanya, ia pun terpaksa memanggil Arslan. Tok tok tok. Kiara mengetuk pintu. "Arslan, makan malam sudah siap. Mama dan papamu menunggu di bawah," teriak Kiara. Namun tidak ada sautan dari dalam. Kiara mencoba membuka pintunya, namun Arslan tak terlihat dalam kamarnya. "Ars," panggil Kiara. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Arslan keluar dari kamar mandi dengan telanjang dada dan handuk yang melilit di pinggangnya. "Ada apa?" tanya Arslan. Kiara sontak berbalik badan agar tidak melihat Arslan yang sedang bertelanjang. "Turunlah dan makan malam. Mama dan papamu menunggumu di bawah," ucap Kiara dan cepat-cepat berlalu meninggalkan kamar Arslan. Dasar si culun itu sangat aneh. Seperti tidak pernah melihat laki-laki telanjang dada saja, gumam Arslan. Ia cepat-cepat memakai celana dan juga bajunya.
Kiara kembali ke meja makan dan tak lama kemudian disusul oleh Arslan dari belakang. Arslan pun hendak duduk di samping Olivia, namun Nyonya Ellen tiba-tiba menggeser tubuhnya dan mendahului Arslan duduk di samping Olivia. Arslan, kau duduk di samping Kiara situ, biar Mama di sini, pinta Nyonya Ellen. Arslan mengernyitkan dahinya. Apa-apaan sih Mama ini? Padahal aku ingin sekali duduk di samping Olivia, gumam Arslan dalam hati. Ia pun terpaksa mengiyakan permintaan mamanya dan mendudukkan tubuhnya di samping Kiara. Mereka semua pun menikmati makan malam bersama dan diselingi dengan obrolan dan candaan ringan. Seusai makan malam, keluarga Tuan Zian kembali ke kamarnya masing-masing. Begitupun juga Arslan. Saat Arslan kembali ke dalam kamarnya dan hendak menutup pintu, tiba-tiba papanya menghampirinya. Papa, ada apa? Tanya Arslan. Papa mau berbicara kepadamu, ucap Theo. Ayo masuklah, Pak. Papa mau bicara apa, Pak? Tanya Arslan dengan penasaran. Tuan Theo pun duduk di tepi tempat tidur. Begitu juga dengan Arslan. Apa kau tidak ingin menikah? Tanya Tuan Theo. Kenapa memangnya Papa bertanya seperti itu? Apa Papa ingin menikah lagi? Tanya Arslan dengan tertawa. Dasar anak nakal. Kalau Papa menikah lagi, bisa-bisa Papa yang dibunuh oleh mamamu. Saut Tuan Theo dengan tertawa. Ayo, Papa serius. Apa kau tidak ingin menikah? Tanya Tuan Theo lagi. Ya ingin sih, Pak. Tapi bagaimana? Ars sudah tidak punya kekasih, ucap Arslan. Apa kau mau menikah dengan salah satu anaknya Om Zian? Tanya Tuan Theo. Anak Om Zian? Tanya Arslan. Theo pun mengiyakannya. Ars mau, Pak, tapi dengan Olivia. Saut Arslan dengan penuh semangat dan melebarkan senyumnya. Kalau Kiara? Tanya Tuan Theo. Apa Papa sedang bercanda? Ars tidak mau kalau menikah dengan gadis culun itu, seru Arslan. Ars, kenapa kau bicara seperti itu? Sejak kapan kau memandang rendah penampilan seseorang? Kiara itu gadis yang baik, seru Tuan Theo. Tapi Ars tidak suka. Kalau Papa jadi Ars, apa Papa mau menikah dengan gadis culun seperti itu? Tanya Arslan. Ars, Tuan Theo setengah berteriak. Ars tidak mau menikah dengan Kiara. Ars mau menikah kalau dengan Olivia, tutur Arslan dengan penuh penekanan. Sudah kan? Tidak ada yang dibicarakan lagi. Papa boleh keluar. Ars juga sangat mengantuk, ingin beristirahat, imbuh Arslan. Ia pun langsung meletakkan tubuhnya di atas tempat tidur dan membelakangi papanya. Ya Tuhan, ini anak, gumam Tuan Theo dengan geram. Ia keluar dari kamar Arslan dan kembali ke kamarnya untuk menemui istrinya. Sayang, bagaimana? Apa Ars mau menikah dengan Kiara? Tanya Nyonya Ellen dengan penuh harap. Seperti yang kuduga, Arslan tidak menyukai Kiara. Dia maunya menikah dengan Olivia, tidak mau menikah dengan Kiara, ucap Tuan Theo. Nyonya Ellen membuang nafas dengan begitu kecewa. Ma, lebih baik kan biarkan saja Arslan menikah dengan Olivia. Nanti kita bantu carikan laki-laki yang pantas untuk Kiara, tutur Tuan Theo. Tapi Mama tidak terlalu suka dengan Olivia. Mama lebih menyukai Kiara, Pak, seru Nyonya Ellen. Lalu bagaimana lagi? Arslan inginnya menikah dengan Olivia, bukan Kiara, saut Tuan Theo. Sudahlah, ini sudah malam. Lebih baik kita tidur. Kita bicarakan saja besok dengan Jian, tutur Tuan Theo. Nyonya Ellen pun mengiyakannya. Para pendengar semua, bab ini telah usai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.